Kudus hadir di sini. Ora basikala rabodi larababota Di bait suci. Pimpala ya larabodi larabodi Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan, oh haleluya, haleluya, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh haleluya, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, amin, 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 kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mengalir terus. Amin. Oh haleluya. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau.
Firman-Mu bagaikan pelita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Malam ini hamba-Mu membawa sabda kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu dalam roh-Mu, berbicara mengenai roh mentor, agar semua menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Selamat malam, apa kabar saudara-saudari kami di dalam Tuhan? Ya, mari kita buka Yohanes 1 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 5 Yohanes 1 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ya, kita buka Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu, ya, dunia ini ya saat ini di bawah kendali si jahat. Ya, apabila kita ikut sistem dalam dunia ini, maka ya kita akan masuk ya ke dalam permainan sistem dunia yang jahat, sehingga kita hidup tidak diberkati, kita hidup ya kan selalu bisa mengalami masalah dan akibatnya menjadi fatal. Hidup yang benar adalah dipimpin roh. Ya, banyak orang salah mengambil keputusan loh. Ya, lihat cara membedakannya bagaimana. Kita lihat ya, ada 3 ciri hamba Tuhan. Ciri hamba Tuhan itu terpilih, terpanggil, dan terpaksa. Terpilih adalah suku Lewi. Hidupnya, keseharian-hariannya dia di hadirat Tuhan. Ya, dia melayani Tuhan. Andai kata dia keluar, itu pun disuruh Tuhan, dia kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Belum tentu loh. Ya, 100.000 bahkan 1 juta hamba Tuhan ya itu suku Lewi. Saat ini orang salah mengartikannya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita lihat hamba Tuhan yang terpanggil, yaitu hamba Tuhan yang berprofesi, yang cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dipimpin oleh roh, ya, dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita Injil, dan melayani Tuhan, dan dia memuliakan Tuhan dengan hartanya, sehingga dia menjadi pelaku firman. Ya, setiap apabila dia mempunyai gereja, ya, jemaat-jemaatnya itu menabur di tempat yang benar, yaitu hamba Tuhan yang berprofesi, dan dia tidak mengambil ya hasil dari taburan benih dari semua jemaat. Semua taburan jemaat itu dipergunakan semua untuk pelayanan, ya, untuk pelayanan, untuk bayar listrik gereja, ya, pokoknya untuk keperluan pelayanan semuanya, ya. Tidak ada sedikit pun hamba Tuhan itu mengambil dari hasil persembahan itu. Dia diberkati dari usahanya dan dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ya, lihat hamba Tuhan seperti itu. Nah, kita tahu berkat itu turun dari atas. Atas itu berbicara surga. Surga turun kepada kepala. Kepala itu gembala. Dan gembala impartasi kepada jemaatnya. Dan jemaatnya sudah pasti diberkati kalau hamba Tuhan seperti itu. Amin. Kita lihat hamba Tuhan yang terpaksa. Ya, hamba Tuhan yang terpaksa itu adalah hamba Tuhan yang pengangguran. Saya sering sekali ketemu dengan hamba Tuhan yang pada umumnya kalau saya tanya, Bapak atau Ibu sebagai gembala ini apakah melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang berprofesi atau full time? Dengan sangat bangganya mereka jawab mereka full time. Sesungguhnya hamba Tuhan itu kalau saya bilang itu pengangguran, ya. Dalam kesehari-hariannya, ya dia melayani Tuhan, ya paling juga dia mengunjungi jemaat sekali-kali, ada persekutuan doa, dia melayani di gereja hanya berapa jam saja, sisanya ngapain? Nganggur. Hamba Tuhan seperti itu pada umumnya dipilih oleh sinode, ya, bukan dipilih oleh Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang terpanggil, yang dia berprofesi, hamba Tuhan itu dipilih oleh Tuhan sendiri, ya. Kita tahu kita punya Tuhan, juga Tuhan kita juga berprofesi loh. Dia menjadi Tuhan tukang kayu, ya. Ingat cerita Nabi Abraham.
Ya, Nabi Abraham itu melakukan semuanya atas kehendak Tuhan. Bahkan sampai anaknya, anak kesayangannya, anak yang diberkati, Ishak itu diminta untuk dikurbankan. Ya, dia bawa lu, dia lakukan, dia akan kurbankan anaknya, tapi tidak jadi. Lihat nasib ya Lot, ya salah mengambil keputusan. Pada saat dia melihat, ya dia ngiri sama Abraham, sehingga dia memilih Sodom dan menjadi Sodom dan Gomora, dan tempat itu menjadi terkutuk karena Abraham meninggalkannya. Dan lihat apa yang terjadi. Tempat itu terkutuk, ya istrinya menjadi tiang garam, ya akibat meninggalkan Abraham. Ya, kita lihat tokoh sentral di zaman Musa yaitu Musa, ya. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tapi tengah jalan, lihat, perhatikan, Musa salah mengambil keputusan. Ya, dia menghakimi orang-orang Israel yang menyembur lembu emas dan digantikan oleh Joshua untuk membawa bangsa budak perbudakan ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita ingat cerita Yusuf, Nabi Yusuf, ya, anak Yakub. Yakub bapaknya adalah Ishak, bapak Ishak adalah Abraham. Jadi kalau banyak sekali hamba Tuhan kalau berdoa, kami adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, karena Tuhan berkenan kepada 3 orang ini. Ya, kita lihat, ya, Yusuf, ya. Ayahnya bermimpi mengenai terus dia menafsirkan mimpi itu bahwa nanti ke-11 saudaranya itu akan menyembah dia, dan mulailah cemburu, ya. Dan lihat, Tuhan menyertai Yusuf, dibuangnya ke sumur kering sampai diambil sama Potifar, ya kan, sampai di penjara di Firaun. Tuhan selalu menyertai dia sampai dia dijadikan orang kedua yang berkuasa setelah Firaun. Dan terjadilah nubuatan mimpi arti itu, saudara-saudaranya datang menyembah dia. Lihat, karena roh Tuhan itu ada bersama Nabi Yusuf. Betul? Kita ingat cerita Nabi Elia. Nabi Elia waktu melawan 50 nabi-nabi Baal. Di situ ada Elisa. Elisa belum jadi nabi, ya. Dan Elisa terus mengikuti Nabi Elia. Kemanapun Nabi Elia pergi, dia ikut terus. Kemanapun dia ikut terus. Padahal Nabi Elia suruh tinggal loh, jangan ikut dia lagi. Tapi dia tidak mau, dia tetap ikut terus. Kenapa? Karena Elisa tahu di dalamnya itu ada Kristus. Maka dia ikut terus, dan sampai akhir hayatnya Nabi Elia ngomong, jika engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, aku akan lemparkan mantelku, ya kan, kau ambil, maka engkau akan dapat melakukan mujizat 2 kali lipat yang selama yang aku lakukan. Dan itu semua terjadi. Amin. Kita lihat Nabi Yohanes. Nabi Yohanes Pembaptis yaitu Nabi 2 zaman. Jadi Nabi Perjanjian Lama dan Nabi Perjanjian Baru. Kita lihat. Dia dapat melihat di mana pertama kali manusia diciptakan, Adam dan Hawa dan ular. Di sana dia bisa lihat. Ya, itu pertama kali itu di hari ke-6 dia bisa lihat. Ya. Dan keturunan ular, ingat, lihat, dia berseru-seru di padang pasir. Persiapkanlah jalan, ya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Dan dia membaptis. Dan pada saat dia mulai membaptis, datanglah orang Farisi dan orang Saduki. Dan dia ingin dibaptis juga. Lihat apa yang dikatakan Yohanes. Hei kamu keturunan ular beludak. Bayangkan tuh. Orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang ahli-ahli agama. Ahli-ahli Taurat. Yang di zaman sekarang itu ahli-ahli agama. Ya, tapi isinya itu bukan Kristus. Ya, isinya ular beludak. Kenapa
Nabi Yohanes Pembaptis itu berseru-seru di padang gurun. Kenapa dia tidak berseru-seru di bait Allah? Karena di bait Allah semuanya isinya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, Nikodemus, dan isinya ular beludak. Lihat, Nabi Yohanes dapat melihat sampai wahyu, sampai kiamat dia bisa lihat. Sampai dunia langit bumi berlalu dia bisa lihat. Lihat, tapi sayangnya 12 murid Yesus mengikuti Yesus. Tapi lihat, Nabi Yohanes tidak mengikuti Yesus. Nasibnya bagaimana? Ya, kepalanya dipenggal. Betul? Dan kita tahu 12 rasul muridnya Tuhan Yesus, ada satu yang bernama Yudas Iskariot. Tuhan tidak pernah salah memilih Yudas Iskariot menjadi muridnya. Tapi Yudas Iskariot di tengah jalan salah mengambil keputusan. Dia lebih memilih Mamon daripada Tuhan. Lihat nasibnya, dia gantung diri. Tuh, ya, ingat loh, apa yang saya bicarakan, camkan ini baik-baik. Ya, Anda jangan salah memilih, ya, karena Roh Tuhan itu selalu ada kepada orang yang benar. Ciri-ciri hamba Tuhan yang benar, lihat pelayanannya, lihat buah rohnya, buah pelayanannya, lihat. Ya, karena pohon yang baik, ya, terkenal dari buahnya, betul? Di zaman Tuhan Yesus, sentralnya adalah Tuhan Yesus, mentornya adalah Tuhan Yesus, betul? Dan semua para pengikutnya mengikuti dia. Ya, kita lihat Matius 17 ayat 5. Demikian sabda firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa? Allah Bapa berbicara, ya kan, dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melakukan kehendaknya di bumi ini atas kehendak Bapa, tidak dari dirinya sendiri. Kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata-kata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Jadi semua yang di dunia ini Tuhan lakukan semua atas kehendak Bapaknya. Kita balik lagi. Ya, Tuhan Yesus itu tidak suka loh dengan orang yang bertele-tele dan doa yang panjang bertele-tele. Ya, Anda pikir bagus Anda berdoa panjangnya lebar, panjangnya dengan luar biasa, dengan kata-kata yang indah. Ya, ingat cerita Lazarus. Maria datang kepada Lazarus. Lazarus artinya Lazarus yang dikasihi Tuhan. Maria datang kepada Lazarus. Tuhan, Lazarus yang kau kasihi, dia sakit. Iya, kata Tuhan Yesus, dia iya. Tuhan tahu. Keesokan harinya Marta datang. Tuhan, Lazarus yang kau kasihi, dia sakit. Iya, Tuhan tahu. Di hari ketiga lihat apa yang terjadi. Marta dan Maria yang datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Lazarus yang kau kasihi sudah meninggal. Iya, sudah tahu Tuhan. Biarkan aja. Dibiarkan Tuhan. Ya, 4 hari kemudian Tuhan datang ke makamnya Lazarus. Dan di makamnya Lazarus Tuhan berjumpa lagi dengan Marta dan Maria. Lihat, perhatikan. Tuhan, jika kau datang lebih awal, Lazarus tidak mati. Ya, Marta juga berbicara begini dan begitu, tapi Tuhan tidak mendengarkannya, maka masyurnya hatinya. Ya, Tuhan langsung berdiri di depan makam dan dia langsung mengucapkan doa dengan perintah. Lazarus, keluar. Tuh, lihat tuh doanya Tuhan Yesus. Tidak bertele-tele, perintah, ya langsung terjadi. Maka Lazarus ketika itu juga keluar. Dan dia hidup kembali. Ya,
Tuhan tidak suka, ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang Nikodemus, ya, yang pelayanannya itu belum di dalam roh, ya, doanya panjang-panjang bertele-tele, Tuhan tidak suka. Mohon maaf, ini kebenaran harus saya sampaikan, ya. Kita lihat, haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi ke Tuhan Yesus. Kita buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Percobaan di padang gurun, ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia 100% manusia. Makanya dia bisa dicobai, betul? Kita lihat. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Selama 40 hari 40 malam dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur seperti busa. Maka laparlah secara manusia Tuhan Yesus, ya. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jawab Tuhan, kita perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan mendapatkan ia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat apa kata Tuhan. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan dia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan dilihatnya malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ya. Tuhan Yesus di dunia itu 100% manusia, maka dia dapat dicobai. Ya. Ingat cerita di Taman Getsemani. Sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, betul? 11 muridnya itu pada mabuk tidur semuanya, dan Tuhan berdoa. Dia berdoa kepada Bapa secara manusia, dia takut karena dia sebentar lagi akan menjalankan penyiksaan dan penyalipan, betul? Dia minta Bapaknya akan lalukan cawan murka ini daripadaku. Aku secara manusia aku tidak kuat. Dia takut. Manusia takut, betul? Tapi Yudas datang membawa orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Nikodemus itu, ya, lihat, dia ambil uang dan dia cium Tuhan Yesus. Itu adalah ciuman maut. Dan waktu itu Tuhan ditangkap, disiksa, bahkan disalib. Pada saat dia disalib, mohon maaf, ya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dan dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena orang yang disalib adalah orang yang paling terkutuk. Allah Bapa di sorga aja tidak mau melihat anaknya, karena anaknya sedang disalib. Itu adalah orang yang terkutuk, ya. Jadi dia meninggalkannya. Tuhan menangis, ya. Dan Tuhan masuk ke dunia orang mati, itu mengambil kunci, 2 kunci, yaitu kunci maut dan kunci kerajaan maut, ya. Kita jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia, ya. Dia itu bisa dicobai, ya, dan dia bisa mati, betul?
kapan dia menjadi Tuhan. Pada saat dia keluar dari liang kubur di hari yang ketiga, dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi Tuhan lagi. Tuh, setelah dia menjadi Tuhan dan dia tidak bisa mati, hidup selama-lamanya. Ya, hidup kekal selama-lamanya. Dan sekarang hamba Tuhan yang melayani dengan roh dan kebenaran, yang hidupnya, dirinya, pelayanannya itu di dalam dirinya ada firman Tuhan semuanya, roh semua. Ikuti hamba Tuhan itu. Jadikan hamba Tuhan itu mentormu. Jadikan dia teladanmu. Dia akan membimbing kamu, menjaga kamu, dia akan mengcovering kamu sehingga kamu tidak menjadi celaka atau mendapat masalah. Karena sinar kemuliaan Tuhan menyelubungi dia, dan Anda yang di bawah mentor dia, secara otomatis Anda pun terselubungi dan dilindungi. Sehingga si jahat tidak dapat berkuasa atas diri Anda. Betul? Kita lihat. Kita lihat mengenai tentang Rasul Paulus. Dimensi roh yang tertinggi, ya, itu dimiliki oleh Rasul Paulus. Kita buka Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waduh, luar biasa. Karena Rasul Paulus mematikan dagingnya dan hidupnya itu hanya Kristus di dalam dia. Perhatikan. Hamba Tuhan yang di dalamnya Kristus, lihat buah pelayanannya, ya, dan dia mati adalah keuntungan bagi dia, ya. Kita lihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuh, bayangin, Rasul Paulus ngomong begitu. Aku yang hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sama seperti hamba Tuhan yang rohnya, ya, hidupnya penuh dengan Kristus. Dan hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Amin. Ya, kita lihat. Dan hidupku bukan hidupku lagi, ku hidupi sekarang di dalam daging, adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangkan, dia tahu anak itu Tuhan, ya, menyerahkan bapaknya, menyerahkan anaknya, ya, untuk dia dan mengasihi dia. Dan Rasul Paulus menjadikan Tuhan Yesus itu bapaknya, dan hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dia, ya. Haleluya. Kita lihat di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Amin. Ikuti teladannya. Ya. Hidup dipimpin roh, ikuti, ya. Kalau ada apa-apa, hamba Tuhan yang penuh dengan roh Tuhan, engkau jangan segan-segan hubungi dia. Jangan WA, jangan SMS, tapi telepon. Biasanya hamba Tuhan itu akan memberikan sabda firman, dan firman itu yang memerdekakan Anda. Amin. Sehingga Anda menang dari si jahat. Haleluya. Haleluya. Kita buka Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tuh firman Tuhan, ya. Di zaman sekarang, perhatikan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipenuhi dengan roh Kristus dan hidupnya dipimpin roh. Ya, hamba Tuhan itu berprofesi. Dia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dia tidak pengangguran, ya. Ikuti teladan dia, ikuti contoh dia. Jadikan dia bapa rohanimu. Apabila engkau diberkati melalui pelayanannya, ya kan, dan jadikan dia bapa rohanimu, sehingga apa yang didapatkan dari surga engkau juga mendapatkannya. Amin. Ingat cerita tentang malaikat yang bernama Lucifer, ya. Lucifer waktu itu, ya,
duduk di tata Tuhan Yesus, di tata Tuhan. Lihat apa yang dia lakukan Tuhan. Tuhan marah loh. Dia ngomong begini, hai putra timur bintang fajar, mengapa engkau duduk di atas tataku? Ya, lihat, karena kamu telah berdosa, kamu bersalah, kamu dan para malaikat yang menyembahmu aku buang ke bumi menjadi iblis, bukan malaikat lagi. Ya, kalau orang bersalah, dia akan lihat, ya, dibuang loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kamu ya kan bersalah, kamu dipimpin oleh roh mentor, kamu bersalah, kamu jangan kaget loh kalau kamu dibuang loh. Tapi kalau kamu dipimpin oleh roh mentor itu membimbing kamu, kamu tidak akan pernah salah. Karena roh mentor itu ada Kristus di dalam dia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Hidupnya siang dan malam mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kerajaan Tuhan berbicara tentang pertobatan. Kebenaran adalah hanya di firman Tuhan. Amin. Kita lihat cerita Adam dan Hawa. Ya, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Lihat, dibuang loh sama Tuhan loh. Ya, hamba Tuhan yang penuh dengan Kristus, jangan main-main loh. Ya, kalau Anda membohongi dia, Anda bersalah kepada dia, jangan kaget kalau Anda ditolak, Anda dibuang sama dia. Dia akan melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Ya, kita lihat, ingat cerita Nabi Nuh. Ya, roh Tuhan itu ada pada Nabi Nuh. Nabi Nuh memberitakan kepada orang-orang agar bertobat, tapi di zaman itu tidak ada yang mau bertobat. Nabi Nuh mendirikan batara di atas gunung. Orang-orang mengatakan dia gila, ini dan itu. Lihat akibatnya, dunia ditenggelamkan. Betul? Dunia ditenggelamkan, mati semuanya. Yang hidup hanya Nabi Nuh dan istrinya, dan 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Amin. Lihat, jemaat yang tidak diberkati, menabur gak pernah menuai. Kenapa begitu? Lihat lagi, lihat dulu gebalanya, lihat dulu pemimpin di gerejanya. Apakah hamba Tuhan itu benar-benar isinya Tuhan Yesus? Apakah ular beludak? Saya melihat ya begitu banyak isinya ular beludak daripada Tuhan Yesus. Yaitu hamba Tuhan yang tidak dipimpin roh, ya, dia pengangguran, dia tidak menjadi pelaku firman, ya, karena beda loh. Hamba Tuhan, gembala yang dipilih oleh sinode, hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, itu beda. Ingat, ya, Raja Saul menjadi raja itu ya diurapi oleh Nabi Samuel. Tapi Daud dipilih Tuhan menjadi raja. Lihat, Saul sama Raja Daud, lihat, dua-duanya raja. Beda nggak? Apa yang dipilih sama manusia, apa yang dipilih sama Tuhan, itu beda loh hasilnya loh. Ya, haleluya. Hamba Tuhan itu diberkati dari pekerjaannya selain menjadi hamba Tuhan, dan dia berprofesi. Jadikan dia bapa rohanimu. Ya, jangan sekali-kali kau bohongi dia. Karena roh Tuhan itu ada padanya. Jangan sekali-kali kau mengatai dia, mengejek dia, membuat dia kesal dan sakit hati, atau kau membuat dia ini dan begitu. Bahaya loh. Karena hamba Tuhan yang dipimpin roh, itu hamba Tuhan yang diurapi. Tidak sedikit loh orang yang ingin mencoba mencelakakan dia, ya kan, mengalami musibah. Bahkan maut datang menjemputnya loh. Saya kasih tahu, hati-hati loh dengan hamba Tuhan seperti itu loh. Ya, perhatikan hamba Tuhan yang dipimpin roh, buah-buah pelayanannya aja kelihatan kok seperti apa. Ya, agar kamu tidak tersesat, ya, kamu dibimbing dia. Jangan lost contact, berhubungan dengan dia, ya. Dan ceritakan, ya, ada apa, ada ini dan itu, ya. Jika hamba Tuhan itu memiliki istri, jika istri Anda ingin, ya, konsultasi atau ingin berbicara dengan hamba Tuhan, suaminya dan kepada istrinya.
Biarlah istri melayani istri dan suami melayani suami, ya, agar tidak terjadi miskomunikasi. Mengerti kan? Haleluya. Haleluya. Kalau kamu mengikuti semua apa yang saya katakan pada malam ini, Anda di dalam dimensi supernatural, Anda dilindungi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga si jahat tidak dapat mengganggu Anda, ya, sehingga Anda tidak celaka, Anda diberkati, Anda dipimpin roh mentor, karena roh si mentor itu dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, dan Anda diberkati. Apapun yang Anda kerjakan, Anda lapor dia, Anda ceritakan kepada dia, ya. Dan hamba Tuhan itu pada umumnya seperti itu, dia tidak gila duit, ya. Dan jangan khawatir, ya, kalau Anda berpikir, harus begini, harus begitu, Anda salah loh, ya. Kalau hamba Tuhan seperti itu tidak gila duit, ya. Bahkan tidak sedikit loh, ya. Orang datang ingin, ya, memberkati, memberi berkat kepada dia, tidak sedikit ditolak olehnya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa, kita menyembah Tuhan, ya. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sikala rabodia la rabala ya la rabodia la rabalata, pimpala ya la rabodia la rabala rabodia la rabalate, ora basikala ya la rabodia la rabala rabodia la rabalata. Kuduslah Tuhan, ora basikala rabodia la rabalata. Impala ya rabodia la rabalalate. Oh haleluya. Amin. Ora basikala rabodia la rabalata.
sikala ya la 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 basi. Indah ya la la bodi ya la la barata. Yang ada dan yang ada, Amin. yang akan datang. Kudus, 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 kudus ya Tuhan. Allah semesta alam, Allah yang besar, Allah yang suci, Allah yang mulia. Kudus, kudus Tuhan, Orang Maha. Oh Maha Disayang, oh Maha Kemuliaan Tuhan terang malaya la rabo dia lama ya la ta kekele besikele bodi ya lama ramanan ekala ya la banana na malala ka bodi ya la masakala bodi la na malala bodi la na malala kala malaya la bodi la na maya la bodi la na malala bodi la na malala te bodi ya la masakala la bodi la na malala bodi la na malala bodi la na bodi la na malala bodi la na malala malaya la bodi la na malala bodi la na malala maya la bodi la na malala Rabasikala ya la bodi la na malala bodi la na malala bodi la na malala ya la malala te malala bodi la na malala bodi la na malala bodi la na malala oh haleluya Rabasikala ya la bodi la na malala bodi la na malala te malala bodi la na malala bodi la na malala bodi la na malala te bodi la na masakala la bodi la na malala bodi la na malala oh rabasikala re bodi la na malala bodi la na malala oh rabasikala ya la bodi la na malala bodi la na malala bodi la na malala oh haleluya ibu rabasikala la bodi la na malala bodi la na malala oh rabasikala ya malala bodi la na malala ete kala na bodi la na bodi la na malala bodi la na malala amin oh haleluya my heart your sin my heart belongs to us you love haleluya oh rabasikala na bodi la na malala na tate malaya na bodi la na malala bodi la na malala bodi la na malala bodi la na rabasikala na bodi la na malala bodi la na bodi la na malala rak kemuliaan Tuhan penuh dan materi penuh rak haleluya oh rabasikala ya la bodi la na malala impala ya la bodi la na malala oh rabasikala ya la bodi la na malala oh haleluya 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 oh haleluya oh rabasikala ya la bodi la na malala bodi la na malala
Ora basikala ya lara bodia lara balanta. Amin. Amin. Ora basikala lara bodia lara balanta. Oria lara bodia lara bodia lara balanta. Ora basikala lara bodia lara balanta. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Saudara-saudari kami yang mendengarkan, mengerti apa yang saya sampaikan, mereka menjadi pelaku firman. Jadikan Bapa rohanimu roh mentor, sehingga engkau tidak tersesat. Engkau diberkati, yang percaya, semua sama-sama kita katakan amin.